Jadi bagaimana caranya untuk membuat kombinasi media tanah yang baik pada tanaman yang ada di pot dan polybag? Ya, caranya seperti tadi yang saya sampaikan. Unsur yang pertama yang harus kita siapkan dengan perbandingan 1:1:1, saudara. Ini relatif. Jadi apa yang saya lakukan, ini perbandingannya cukup 1:1 ya. Jadi 1:1. Tanahnya 1 akro, pupuk kandangnya 1 akro, kemudian arang sekamnya 1 akro. Dan ini kami tambah sekam lapuknya juga 1 akro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Petani Bunga, dimana sebuah channel yang selalu membahas tentang tanaman ya. Apapun jenis dan bentuk tanamannya akan kami unggah di channel Petani Bunga. Bagaimana kabar kita sekalian di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala rezekinya, dan selalu mendapat keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, bagaimana biasa ya di Petani Bunga, di setiap saat dan di setiap waktu selalu untuk bertanam nih. Ini mungkin sedikit informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Petani Bunga di pagi hari ini ya. Dan mungkin bisa ditebak juga. Yuk, bahwasanya kita ada di depan rumah dan aktivitas kita seharian adalah seperti apa yang bisa dilihat ini. Ini adalah media ya saudaraku, para pemirsa. Jadi kita tetap menanam. Nah, untuk menanam, sebagaimana yang sudah sering dan selalu kita sampaikan kepada para pemirsa ya, kita tidak harus butuh lahan yang luas, tidak butuh tanah pekarangan yang lebar atau yang luas juga kita tidak butuh lahan sawah atau mungkin tempat menanam yang terbuka. Kita kalau mau ya, kita bisa menanam di seperti yang bisa dilakukan teman-teman banyak ya, dimana kita bisa menanam di pot atau polybag. Nah, di hari ini saudaraku para pemirsa, kita tetap berkomitmen dan berinisiatif untuk selalu optimis ya, berusaha, bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan hasil. Insya Allah kalau kita mau ya, dan kita tekuni dengan serius, apapun yang kita lakukan akan membuahkan hasil, saudaraku. Seperti yang bisa dilihat di pagi hari ini ya. Ini persiapan menanam. Jadi setiap saat, setiap waktu kita bikin media dan bikin tempat menanam. Setelah siap untuk ditanami, kemudian kita tanami apapun bentuk tanamannya yang kita bisa pindah tanam di pot atau polybag. Ya. Kok tidak pakai celana? Ini kita syuting sih. Ayo ambil celana, nanti tidak ditertawakan banyak orang. Ambil celana ya, minta celana babu minta celana gitu ya. Aduh. Jadi seperti itu apa yang bisa saya sampaikan para pemirsa. Yang mungkin bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Petani Bunga, tolong dikasih dukungan ya, baik like, share, komen maupun subscribe-nya. Mudah-mudahan apa-apa yang kami lakukan ini memberikan inspirasi kepada kita secara pribadi maupun pada teman-teman yang lain yang mungkin seprofesi dan punya hobi yang sama petani bunga. Pemirsa, yang jelas apa yang kami sampaikan ini, kita membuat media tanam. Media tanam apa yang kita gunakan dan apa yang harus kita siapkan? Tentu ada beberapa hal bagian daripada pengalaman petani bunga, dan insya Allah pengalaman-pengalaman bagi teman banyak orang ya, bahwasanya media tanam yang baik itu kalau pengalaman kita ada paling tidak ada 3 unsur ya saudaraku.
Ada 3 unsur, dimana yang jelas satu tanah humus, dan insya Allah petani bunga ngambil tanah humus, makanya sedikit kotor dan berongga. Ini memang tanah humus yang kami ambil adalah tanah humus yang ada di bawah pohon papringan atau pohon bambu, saudaraku. Jadi ini tanah humus yang sengaja kita ngambil dari pohon bambu, makanya sedikit berongga dan kotor ya. Tapi kotornya dan rongganya apa yang bisa dilihat ini, kalau menurut ilmu dan pengalaman kami, ini justru lebih baik. Karena akar-akar bambu ini banyak membantu membuat porosnya tanah, sehingga nanti apa yang kita tanam di media tanam akan mudah tumbuh dan bersemi serta menjadi subur. Jadi seperti itu. Makanya yang pertama yang harus kita siapkan adalah tanah humus. Alhamdulillah kita mengambil tanah humus dari bawah pohon bambu. Kemudian yang kedua, tidak lupa adalah arang sekam, saudara. Ini sudah kita campur, jadi sudah tidak kelihatan. Arang sekam yang kebetulan kami gunakan di saat ini memang tidak buat sendiri ini, saudara. Karena apa? Karena di tetangga desa Bungur Kanor Bojonegoro ini ada pabrik kerupuk ya. Pabrik kerupuk yang cara gorengnya itu menggunakan api tungku yang bahan bakunya adalah sekam. Nah, ini berlimpah. Jadi arang sekamnya penggoreng kerupuk di produksi rumah tangga yang ada di wilayah Bungur itu berlimpah, sehingga kita pakai itu. Dan insya Allah sama dengan apa yang pernah kita juga buat. Jadi yang kedua adalah arang sekam. Yang ketiga, ini penting, adalah kotoran hewan yang sudah lapuk ini. Untuk hari ini kotoran hewan yang kami gunakan adalah kotoran hewan yang sudah kita spray atau semprot menggunakan N level 1 ya. Jadi sudah gembur, sudah mampur, sudah halus, sudah bercampur seperti apa? Seperti tanah yang sudah menyatu ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Alhamdulillah setelah ketemu ilmu yang kita dapat dari Biosaka ya, antara N level 1 kita gunakan untuk menyeprai kotoran hewan, langsung kita bisa aplikasikan pada tanaman. Seperti yang bisa dilihat, ini untuk unsur yang kotoran sapi atau kotoran kambing, kita sudah spray dengan menggunakan N level 1. Seperti itu. Jadi N level 1 itu memang luar biasa. Insya Allah kita tinggal menanam ini. Tidak harus menunggu 5 atau 4 hari. Misalnya kalau ini sudah kita wadahi di pot atau polybag, kemudian langsung kita tanam, insya Allah juga sudah tumbuh. Jadi sekali lagi, apa yang kami sampaikan dan kami lakukan di pagi hari ini adalah persiapan untuk menanam, persiapan untuk bercocok tanam. Jadi kita harus selalu menanam. Seperti yang bisa dilihat di samping dan di belakang kami ini adalah semua tanaman kita tanam di pot dan polybag, saudara. Tidak di tanah langsung, tetapi kita menanamnya di pot atau polybag. Dan alhamdulillah ini unsur tanah yang kita ambil memang betul-betul bagus menurut kami. Karena ini mengandung apa ya? Akar bambu ini. Akar bambu ini bisa membantu keporosan tanah. Jadi ini bagus sekali ini kalau kita gunakan untuk menanam. Nah, seperti ini. Jadi kita campur jadi satu ya, saudara. Kita campur dari satu. Besok sewaktu-waktu kalau kita sudah siap untuk menanam, kita tinggal menanam atau masukkan bibit ke lahan. Jadi sifatnya persiapan. Kita persiapan membuat media tanam ya. Kita aduk dulu. Jadi kita aduk dulu dari 3 unsur tadi. Yuk, minimal 3 unsur, saudara. Ini masih ada tambahan 1, yaitu sekam lapuk. Tapi andaikan tidak ada sekam lapuk sudah dianggap cukup, karena sudah ada sekam bakarnya. Tapi rasa-rasanya kalau petani bunga, kalau toh itu ada sekam lapuk, ya tetap kita tambah sekam lapuk. Biar keporosan tanah itu betul-betul terjaga ya.
Nah ini, alhamdulillah sudah dapat segini. Nah, ini tinggal memasukkan pot atau polybag, saudara. Ini kalau sudah kita campur ya, ini nanti atau mungkin besok lain waktu ya, kita tinggal masukkan pot atau polybag seperti yang ada di belakang ini. Jadi bagaimana caranya untuk membuat kombinasi media tanah yang baik pada tanaman yang ada di pot dan polybag? Ya caranya seperti tadi yang saya sampaikan. Unsur yang pertama yang harus kita siapkan dengan perbandingan 1:1:1, saudara. Ini relatif. Jadi apa yang saya lakukan, ini perbandingannya cukup 1:1 ya. Jadi 1:1. Tanahnya 1 akro, pupuk kandangnya 1 akro, kemudian arang sekamnya 1 akro. Dan ini kami tambah sekam lapuknya juga 1 akro ya, seperti itu. Nah, makanya bisa dilihat ini bentuk dan fisiknya daripada media tanah yang sudah kita siapkan seperti ini. Apa nah? Iya? Pinter ya Allah lah. Alhamdulillah sudah dapat segini. Ini bersama Masda ini. Masda dibantu Masda, sini Masda. Nah, dibantu Masda ya yang membersamai akungnya ini. Kerja keras di pagi hari ini. Nah, jadi ini kita aduk ya. Kita aduk sambil lalu kita pecah-pecah atau kita remas ya. Sambil lalu kita lembutkan. Mana-mana ada bongkahan tanah yang agak sedikit besar, keras, mungkin bisa dibantu dipecah. Mana-mana ada batu, ya oke. Ini teman yang baru pulang dari sawah ya. Karena kita ada di sepanjang jalan lur. Jadi banyak teman-teman atau saudara kita yang sepulang dari sawah ya. Jadi biasa orang desa seperti itu. Nah, jadi ini betul-betul kita apa ya, jadikan satu. Nah, mana lah? Sini lah. Gini. Nah, jadi kita apa ya, haluskan ya. Mana-mana ada bongkahan yang sedikit besar kita pecah. Atau ada material yang tidak termasuk organik, kita juga lepas atau kita pisah. Jadi anorganiknya kita pisah. Mungkin ada plastik, ada karet, ada apa ya, atau mungkin kayu yang sedikit besar yang tidak bisa terpotong, itu bisa juga kita ambil. Batu kecil, nah seperti ini juga bisa kita ambil, kita singkirkan. Ya, seperti itu lor. Aktivitas kita keseharian ya seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan satu profesi ya, yang suka menanam, jangan putus asa karena tidak punya lahan. Jadi jangan pesimis karena tidak punya sawah. Kita juga tidak punya sawah ya, petani bunga tidak punya lahan. Lahannya ada di teras, lahannya ada di trotoar, lahannya ada di sepanjang jalan. Jadi seperti itu. Bahkan kalau mau dan diperkenankan kok, kita minta izin pada teman-teman saudara sekampung ini. Andaikan kita tidak punya lahan, sepanjang jalan, di tepi jalan itu loh, di atas trotoar, itu boleh kok kita tanami dengan bentuk menanam di pot atau polybag, kemudian kita taruh di sepanjang jalan, di atas trotoar, seperti itu. Dan justru akan menambah keindahan daripada lingkungan kita. Jadi yang sudah kami alami ya, mungkin sering saya share dan saya upload ya, kegiatan saya di sepanjang jalan. Karena kita tidak punya lahan loh. Kalau tidak punya lahan ingin menanam, kita belum menanam di mana kan? Makanya dengan satu usaha ya, satu usaha kita supaya tetap bisa menanam, maka kita harus menanam, dan menanamnya tidak di tanah pekarangan, tetapi menanamnya di pot, polybag atau tempat yang bisa digunakan untuk menanam, seperti itu. Nah, medianya ya seperti apa yang saya sampaikan dan apa yang saya lakukan di pagi hari ini. Ini adalah media yang insya Allah nanti
akan kami isikan di polybag atau pot. Yang pot atau polybagnya itu nanti bisa kita tanami ya. Apa tanaman yang bisa ditanam di pot atau polybag? Banyak lur. Kalau mau ya, ini sedikit cerita ya. Petani bunga itu tidak pernah beli bawang merah. Jadi Mbah Bunya yang kebetulan memasak di dapur itu bawang merah tidak pernah beli. Ya. Kemudian sayur kangkung tidak pernah beli. Ini cerita saja ya. Makanya mohon untuk jadi pertimbangan bagi teman-teman yang suka menanam yang kebetulan tidak punya lahan. Kangkung tidak pernah beli. Coba. Kemudian yang penting lagi nih, cabai. Cabai keriting juga sama. Cabai keriting juga sudah produktif terus. Sayur-sayuran seperti sayur ketela, sayur sawi, pakcoy ya, itu juga tidak harus beli. Ini saudara, yang di belakang kita dan samping kita itu cuman baru tanam ya, antara kurang lebih 2 minggu lah. Ini cabai rawit ini. Kemudian dari sebelah sana nanti bisa saya tunjukkan juga cabai rawit ya. Cabai rawit yang kita tanam di pot, dan potnya tidak harus beli di toko atau di pasar. Jadi tidak usah pergi ke pasar kembang saudaraku untuk menanam dan butuh pot. Kita cukup kerjasama dengan pemulung ya. Kebetulan saya kerjasamanya dengan Pak Sugiyadi Bungur. Tinggal calling, Mas ada galon bekas nggak? Wah ada Pak, siap. Kalau boleh nanti saya kasih ganti ruginya, saya beli aja. Ya enggak apa-apa, nah, enak kan? Jadi mestinya oleh pemulung itu dijual lagi atau mungkin masuk rosok ya. Tapi untuk petani bunga tidak kita gunakan dan kita tidak jual, tetapi kita manfaatkan untuk menanam. Dan alhamdulillah ini berlaku sampai hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kami lakukan ini bisa memberikan inspirasi kepada para pemirsa ya, terutama pada petani-petani muda. Jangan putus asa, kita jangan pesimis. Jadi petani itu jasanya luar biasa. Kita bisa makan karena ada petani. Insya Allah kalau mau kita akan bisa seperti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini memberikan inspirasi pada kita sekalian. Mungkin itu saudaraku yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.